Terima kasih Syafati atas laporannya. Baik, kita lihat itu cukup padat. Ini mungkin saya ingin tanya juga ke Pak Surya Dharma. Tapi sebelumnya, selamat malam Bang Ege. Selamat malam. Bang Effendi Ghazali dan juga Pak Ahmad Muzani, selaku sekjen dari Gerindra. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam. Nah, Pak Surya, ini liburan panjang. Berpas-pasan juga dengan tadi tuh pernyataan dukungan. Ada kesamaan mungkin kenapa pilihnya hari libur? Kenapa Pak Surya? Saya kira kebetulan aja. Kebetulan aja ya. Dan hari libur ini kan nggak masuk kerja, nggak masuk kantor. Jadi punya waktu yang lebih banyak untuk memanage partai. Dan alhamdulillah, ya tadi ada pertemuan dengan Pak Prabowo. Balik tadi Pak, pertanyaan kita di luar tadi. Ya. Soal dengan waktu yang cukup singkat, Pak Surya Dharma mengambil langkah dan kepercayaan itu timbul. Dan mungkin banyak pertanyaan juga di beberapa pihak. Pak Surya bisa katakan, saya percaya karena beberapa hal, diantaranya yang paling penting apa Pak? Pak Prabowo memiliki kemampuan untuk membawa Indonesia ke depan ke arah yang lebih baik. Ini penilaian ini bukan penilaian tiba-tiba, bukan juga penilaian dalam waktu singkat, tetapi pengamatan saya dalam jangka waktu yang panjang. Saya kenal beliau sudah lama, dan pada tahun 2009 kami hampir saja berkoalisi, tetapi karena tidak mencukupi suaranya, lalu akhirnya berpisah. Oke. Ada pengaruhnya tidak Pak dengan hasil quick count saat ini, meskipun belum ada hasil KPU, tapi ada pengaruhnya tidak Pak dengan keputusan paling tidak hasil unggul sementara nih? Saya kira tidak ada pengaruhnya, karena pernyataan dukungan kepada Pak Prabowo itu dilakukan pada saat perhitungan real belum dilakukan, dan kedua belah pihak yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Gerindra mengakui dukungan yang telah diberikan kepada Partai Persatuan Pembangunan kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sendiri menyatakan secara tegas bahwa beliau membutuhkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan. Yang perlu dicatat adalah bahwa saya memberikan dukungan kepada Pak Prabowo tatkala pemilu pencoblosan itu belum dimulai. Jadi pada saat kampanye. Jadi artinya saya punya keyakinan yang lebih atas sosok Prabowo Subianto. Ada kata-kata Pak Ahmad Muzani tadi dari Pak Surya, ada kata-kata karena Pak Prabowo membutuhkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan. Sejak kapan Pak kebutuhan itu muncul? Kebutuhan itu muncul sejak kita merasa bahwa kompleksitas terhadap masalah bangsa begitu luar biasa banyak. Indonesia negara besar, jumlah penduduknya banyak, luas wilayahnya sangat luas, sehingga kita merasa bahwa penyelesaian masalah bangsa ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya satu orang, tidak bisa hanya satu partai, harus banyak kepala. Karena itu sejak awal Partai Gerindra, Pak Prabowo merasa bahwa koalisi adalah sebuah keharusan, dan kita ingin mengajak banyak partai untuk duduk bersama menyelesaikan bangsa. Kita tidak ingin bahwa masalah yang besar, yang rumit, yang ruwet ini ditangani hanya satu kelompok, satu partai, apalagi satu orang. Itu terlalu simpel. Karena itu kehadiran Partai Persatuan Pembangunan dalam dukungannya kepada kami, kepada Pak Prabowo hari ini, buat kami sebuah support, sebuah darah segar yang luar biasa. Tapi Pak Muzani kan Pak Prabowo tadi bilang sendiri pada konferensi sore ya di DPP 3 bahwa pertemuan banyak, komunikasi politik banyak, bahkan hampir dengan semua parpol. Tapi kenapa yang dipilih Partai Persatuan Pembangunan? Butuh P3 Gerindra. Kami dengan Partai Persatuan memiliki banyak kecocokan pandang yang saya kira menjadi simpel, dan misalnya Pak Ahmad? Menjadi simpel karena kemudian Pak Surya bisa memberanikan diri mau datang pada acara kampanye akbar kami di GBK. Itu kan saya kira sebuah keputusan yang tidak gampang buat sebuah partai, buat seorang ketua umum sekaliber Pak Surya, sehingga kehadiran kami di GBK di Gelora Bung Karno ketika itu pun buat kami menjadi sebuah isyarat penting bahwa undangan itu dijawab dengan kedatangan Pak Surya. Kira-kira seperti itu, dan buat kami itu sebuah penghargaan dan kehormatan yang luar biasa. Dan hari ini Pak Surya menunjukkan komitmennya bahwa ya, kami akan bersama-sama mendukung Pak Prabowo. Ini sebuah keputusan politik yang tidak gampang. Apakah undangan itu juga diberikan kepada parpol lain selain P3 saat itu?
kami sampai sekarang masih bicara dengan beberapa partai politik dan mekanisme di partai kan berbeda-beda. Kami menghargai itu. Karena itu insya Allah dalam 1 minggu ke 2 minggu depan juga akan ada keputusan-keputusan yang penting dari beberapa partai lain. Isyarat koalisi yang diberikan oleh 2 parpol ini kalau menurut Bang Ege sangat mengagetkan tidak? Oh iya, terutama karena tadi malam saya baru dari acara live di TV One Negeri Setengah Demokrasi. Itu hadir 4 wakil dari partai-partai berbasis Islam ya, semuanya lengkap, dan kebetulan yang hadir wajah yang lain, Pak Manwar, Pak Surya senyum-senyum aja. Nah, ketika itu terjadi, masih sangat kuat dari 3 partai ingin membentuk poros ya, disebut bahkan namanya sedang dicari lah itu, tetapi tiba-tiba PKB yang mengatakan kami tidak terlalu berminat, terutama karena 2 hal. Yaitu kami pernah dalam tanda petik dikerjain pada waktu Gus Dur jadi presiden, katanya, jadi seakan-akan ada trauma dengan masa lalu, ditambah lagi dengan katanya ya kalau benar-benar mau koalisi, tiba-tiba kita lagi bicara begini, yang sebelah katanya sudah merapat ke partai lain gitu. Yang kebetulan yang duduk sebelahnya itu PAN kemarin itu. Nah, lepas dari peristiwa yang terjadi di Negeri Setengah Demokrasi tadi malam, ternyata salah satu dari yang lain nih yang maju dan secara agak mengejutkan membuat pernyataan resmi ya, karena saya anggap resmi karena 2 hal. Yang pertama itu dilaksanakan oleh sebagian besar pengurus partai ya, mulai dari ketua umum, katanya juga sudah mendapat dukungan dari Majelis Syariah ya, dan ditambah dengan dilaksanakannya di markasnya P3, jadi nggak bisa digosipin, walaupun nanti kalau mau dijawab kita akan tanya Pak Emron di mana, Pak Romi di mana gitu. Nah, tapi yang membuat kejutan sebetulnya itu adalah begini, di samping akibatnya 2, poros yang kemungkinan membawa nama sendiri itu sekarang harus dibaca-baca lagi apa interpretasinya, karena kemarin saya persoalkan juga di acara itu. Pak Amin Rais mengatakan namanya Poros Indonesia Raya. Padahal ini Gerindra. Jangan-jangan mau dibawa ke sini atau gimana? Itu satu. Di sisi yang lain, kalau sekarang mereka ini masih berusaha kumpul-kumpul dalam rangka meningkatkan negosiasi, sekarang agak berturun sedikit harganya karena desakan waktu. Terutama karena P3 kebetulan ini secara taktis ya. Kata-katanya kan butuh Bang Ege di situ. Kata-katanya kan butuh. Kalau mau bicara butuh, masih butuh loh ini. Karena nggak tahu catatan mereka berdua bagaimana. Kalau dari catatan saya, kalau pakai suara nasional, belum dikonversi menjadi kursi, kira-kira sekitar 20-21%. Ya. Masih butuh 4%. Tapi kalau nanti sudah ada hasil konversi kursi, saya kok masih yakin mereka masih butuh 2 kursi atau 3 kursi lagi. Jadi belum cukup. Berarti belum cukup koalisi. Apakah cukup koalisi ini? Saya akan tanya ke Pak Surya dan Pak Ahmad juga, karena tadi sudah ada nama itu, koalisi Gabah. Akan didasar nanti Pak Surya seperti apa sih tadi koalisi Gabah itu, Garuda Gabah. Tapi kita tanya nanti ke Pak Surya. Sesaat lagi kita bersama kami. Koalisi Gabah.